Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan yaitu tentang temanya kedudukan dan hakikat manusia terhadap perspektif Islam. Hakikat kedudukan manusia dalam perspektif Islam. Makna hakikat. Asal-usul kata hakikat adalah dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya hak. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Di kalangan ahli tasawuf, hakikat adalah rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat dan akhir dan perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Itu hakikat. Yang selanjutnya yaitu makna manusia. Manusia adalah spesies makhluk hidup yang paling kompleks dan maju di planet bumi. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang sangat kompleks dan beragam. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah kemampuan untuk berbicara dan menggunakan bahasa yang kompleks. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah inti yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup. Dalam pandangan filosofis dan agama, hakikat manusia terdiri dari beberapa aspek yang mencakup fisik, mental, emosional, dan spiritual. Namun, hakikat manusia tidak selalu dapat didefinisikan dengan jelas dan tepat, karena kompleksitas dan keragaman manusia sebagai individu dan sebagai spesies. Dalam Al-Quran, istilah manusia ditemukan 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia. Akan tetapi memiliki substansi yang berbeda. Yang pertama yaitu bashar. Yang kedua adalah insan, yang ketiga al-nas. Dari ketiga perbedaan makna manusia tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. 3 makna manusia dalam Al-Quran. 1. Bashar. Kata bashar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Quran Surat Al-Hijj ayat 33 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Manusia makan dan minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. 2. Insan. Konsep Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah atau Al-Ajhar ayat 72. Insan adalah makhluk yang menjadi dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. 3. Al-Nas. Konsep Al-Nas merujuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kesimpulannya, demikian Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai bashar diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan atau makhluk lain. Fungsi dan kedudukan manusia. 1. Berpedoman pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36. Status dasar manusia yang mempelopori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah SWT. 2.
peran yang hendak dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di antaranya adalah belajar. Belajar adalah suatu proses mengakui sisi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang sesuatu melalui pengalaman, pengajaran, atau latihan. 2. Mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu adalah proses transfer pengetahuan atau keterampilan dari seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan tersebut kepada orang lain yang belum memilikinya. 3. Membudayakan ilmu. Membudayakan ilmu berarti membuat pengetahuan dan keterampilan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama, umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, pada Allah SWT. Konsep manusia dalam Al-Quran. Konsep manusia dalam perspektif ajaran Islam disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk terbaik, oleh karena itu manusia harus selalu melakukan kebaikan atau amal soleh. Menurut Al-Quran, manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai makhluk religi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atau tataplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia harus senantiasa menjalankan dimensi ubudiyah dalam arti seluruh aspek kehidupan dan kegiatan manusia itu harus bernuansa ibadah atau dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia sebagai makhluk sosial atau zoonpolitikon. Jauh sebelum Aristoteles memaparkan teori zoonpolitikon, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fisik. Sebagai makhluk sosial, seorang manusia harus menguatkan kepentingan bersama atau masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sebagai zoonpolitikon, manusia mempunyai tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Oke, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan